Tapi kita lihat Pengacara sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menanggapi isu yang menyebut orang tua salah satu buronan pembunuh Vina adalah mantan bupati. Hotman Paris pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk bergerak cepat dan menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Semakin terkuak kasus Vina Cirebon, apakah benar yang DPO itu anak seorang mantan bupati? Ucap Hotman Paris di Instagram pada Sabtu, 18 Mei 2024. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya, kata Hotman Paris. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO anak mantan bupati sudah viral di mana-mana? Imbuhnya. Jika isu tersebut benar adanya, Hotman Paris meminta penyidik untuk langsung menyita seluruh ponsel milik anggota keluarga sang mantan bupati. Ayo jemput malam ini juga, langsung sita semua HP-nya, imbuhnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas mantan bupati yang dimaksud Hotman Paris. Pemerintah Desa Banjarwagungan, Kecamatan Bundu, Cirebon diketahui telah mengantongi 25 nama yang memiliki kesamaan dengan nama para pelaku pembunuhan Vina. Diketahui Peggy atau Egi, Andi, dan Dani beralamat Desa Banjarwagungan, Kecamatan Mungun, Kabupaten Cirebon. Dikonfirmasi hal ini, Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman, menyampaikan bahwa Pemdes bersama kepolisian telah melakukan pengecekan pendalaman terhadap nama-nama tersebut. Setelah polisi merilis 3 nama pelaku berasal dari Desa Banjarwangunan, saya didampingi kepolisian juga dari Polsek dan Polres meng-cross-check langsung 3 nama tersebut, ujar Sulaiman saat diwawancarai di kantornya, mengutip Tribun News Sabtu 18 Mei 2024. Sulaiman menjelaskan bahwa hasil pengecekan terhadap 3 nama yang dirilis tidak ada yang terdaftar sebagai warganya. Sementara Andi, pihaknya menemukan 15 nama yang sesuai dengan nama yang dicari polisi. Namun setelah di cross-check, 15 orang bernama Andi ini tidak sesuai dengan orang yang dicari polisi. Selanjutnya ada Dani, di kami, yang bernama Dani ada 10 orang, tapi sama kayak Andi. Setelah di cross-check bukan Dani yang dimaksud, jelasnya. Proses pengecekan ini lanjut Sulaiman dilakukan dengan teliti karena melibatkan petugas kepolisian dari Polsek maupun Polres dengan mendatangi satu persatu warga yang namanya sama. Pihaknya pun tidak mendapatkan kesulitan selama melakukan cross-check, karena kami datangi langsung rumahnya dan tidak sesuai dengan DPO yang dicari polisi, katanya. Namun Sulaiman mengakui ada kesulitan dalam mencari pelaku yang dimaksud kepolisian. Kesulitannya karena polisi hanya merilis nama dan ciri-cirinya saja. Tidak ada foto, nama lengkap maupun alamat yang detail, termasuk tidak ada sketsa wajah pelaku. Sulaiman juga menyampaikan kekhawatirannya terkait nama desa yang sedikit tercoreng akibat dugaan tersebut. Di sisi lain, sebenarnya dengan menyertakan nama desa kami sedikit tercoreng sih, karena kan masih diduga gitu. Ya mudah-mudahan saja di kami tidak ada 3 pelaku yang dimaksud polisi itu, katanya. Desa Banjarwangunan sendiri memiliki 46 RT dan 9 RW dengan jumlah penduduk sekitar 11 ribuan dan 3 ribuan kepala keluarga. Saka Tatal, salah satu dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, kini sudah menghirup udara bebas. Pemuda tersebut sempat menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Ditemui Detik Jabar Sabtu 18 Mei 2024 malam, Saka bercerita tentang penangkapan atas kasus tersebut. Saat itu dia masih berusia 15 tahun. Tiba-tiba Saka ditangkap polisi pada 31 Agustus 2016 karena dianggap telah membunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, Saka dimintai tolong untuk mengisikan bensin sepeda motor milik pamannya bernama Eka Sandi, salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi waktu sebelum penangkapan saya diminta tolong sama paman saya buat isiin bensin motor. Udah beres ngisiin bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di dekat SMPN 11 Kota Cirebon, kata dia Saka. Ketika Saka mengembalikan sepeda motor milik pamannya, tanpa diduga terdapat anggota polisi sudah berada di lokasi dan sedang mengamankan sejumlah orang berikut pamannya. Motor saja belum dikasihin ke paman saya, tahu-tahu saya langsung ditangkap. Pas nangkap saja nggak ada penjelasan apapun, terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota
ujar Saka. Sesampainya di Polres Cirebon Kota, Saka mengaku dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah bentuk penganiayaan dari sejumlah oknum polisi yang memaksanya untuk mengakui sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Pas sampai di kantor polisi itu saya nggak ditanya, tahu-tahu saya langsung disiksa, dipukulin, diinjak-injak sampai disetrum, dipaksa buat ngaku, kata Saka. Menurut Saka, seminggu lamanya polisi memeriksa dan memaksanya untuk mengakui terlibat pembunuhan Eki dan Vina. Saya diperiksa itu seminggu dan saya dipaksa mengaku kalau saya ikut membunuh. Gimana saya mau ngaku? Kejadian saja saya nggak tahu, tapi saya terus dipaksa buat mengaku, ujar Saka. Di sudut kota cerita tercipta, Vina, gadis muda di bawah cahaya rembulan. Dalam hatinya tersembunyi rahasianya. Hanya 7 hari sebelum ia pergi, Vina, sebelum terhari, kita harus temukan jawaban rahasia tersembunyi di balik senyummu, Vina. Terungkaplah sebelum kau pergi. Berpacu melawan waktu, kita mencari jejak yang terkubur dalam bayangmu. Di setiap langkah petunjuk bersama, Vina, kita tak punya waktu. Vina, sebelum terhari, kita harus temukan jawaban rahasia tersembunyi di balik senyummu, Vina. Terungkaplah sebelum kau pergi. Di sudut kota cerita tercipta, Vina, gadis muda di bawah cahaya rembulan. Dalam hatinya tersembunyi rahasianya. Hanya 7 hari sebelum ia pergi, Vina, sebelum terhari, kita harus temukan jawaban rahasia tersembunyi di balik senyummu, Vina. Terungkaplah sebelum kau pergi.